Saudara, korban kekerasan seksual, terutama anak-anak terus berjatuhan di negeri ini. Ya saudara, perlu upaya serius dari semua pihak untuk menghentikan kasus ini, termasuk membuat jera para pelakunya. Serangkaian kasus pemerkosaan yang terjadi baru-baru ini saudara, kami rangkum dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Berbagai kasus perkosaan dan pencabulan terhadap gadis kecil yang belakangan terjadi memicu kemarahan banyak orang. Terlebih tidak sedikit pelaku yang dengan tega membunuh korbannya. Pemerintah kemudian memberikan sejumlah opsi untuk menghukum jera para pelaku, mulai dari hukum kebiri hingga mempermalukan para pelaku di muka umum. Lantas bagaimana masyarakat menanggapi hal ini? Bersama saya Skolastika Silvia, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Langit Rejang Lebong Bengkulu mendadak gelap pada awal April silam. Yeye, siswa SMP di daerah ini, ditemukan tewas mengenaskan di dasar jurang. Di tubuh korban ditemukan luka di bagian kepala dan organ vital. Yeye dibunuh sekaligus diperkosa. Pelakunya belasan remaja yang tengah mabuk minuman keras. Ironisnya sebagian besar di antara mereka masih berstatus sebagai pelajar. Sadis memang. Tak heran bila semua orang geram dan marah. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo yang prihatin dengan kejadian tersebut. Kejar dan tangkap segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan juga pelayanan pendampingan dan rehabilitasi korban harus dilakukan. Penegak hukum bergerak cepat. Dari 14 pelaku pemerkosa dan pembunuh Yeye, 12 diantaranya sudah ditangkap. Bahkan mereka telah dijatuhi vonis 10 tahun penjara dan 6 bulan hukuman pelatihan kerja. Lantas, pantaskah hukuman ini bagi mereka? Kalau hukuman sih kayaknya udah harga mati ya, hukum mati deh kayaknya udah, soalnya kan itu kan berdampak panjang banget buat anak-anak. Hukuman mati itu lebih pantas buat mereka, karena itu udah memang nggak bisa ditoleransi lagi. Hukuman kebiri itu juga sudah cocok ya, karena supaya jangan ada lagi korban-korban seperti yang kemarin-kemarin ya, karena itu perbuatan biadab. Naik masalah kebiri atau gimana sih, saya kurang setuju ya. Yang demikian itu pun kalau dalam memutuskan itu kan pada prinsipnya kita harus mikirkan HAM-nya juga ya, hak asasinya dan sebagainya gitu. Kalau misalnya bisa sih dihukum mati. Soalnya kan nggak kasihan, aturan masa depan dia masih panjang untuk melanjutin sekolah, untuk melanjutin masa depannya, akhirnya kan terputus gitu aja. Tak hanya luka fisik, perkosaan juga kerap menimbulkan trauma seumur hidup bagi para korbannya. Untuk itu dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk menghukum jera para pelaku, terutama mereka pedofili. Kisah yang dialami Yeye ini sebenarnya bukan cerita baru di negeri ini. Hampir setiap hari ada saja berita serupa di media massa. Di Jati Asih, Bekasi, seorang siswi sekolah dasar menjadi korban kebrutalan seorang pria. Saat itu, korban tengah dalam perjalanan pulang usai les di sekolah untuk menghadapi ujian nasional. Korban diberhentikan seorang pria yang berpura-pura menanyakan alamat, lalu mengancam dan memperkosa korban di semak-semak. Begitu juga yang terjadi di Cirebon. Seorang gadis 13 tahun diperkosa 5 orang temannya setelah dicekoki minuman keras. Ironisnya, setiap terjadi kasus pemerkosaan, korban kerap kali dipersalahkan. Dari mulai cara berpakaian sampai dianggap terlalu membuka diri kepada para pria. Sementara di sisi lain, peran pemerintah mendampingi dan menghilangkan trauma para korban justru tidak terlalu terlihat. Ya kasih tahu anaknya kalau misalnya kalau tempat sempit kayak gimana, terus emang dari teman-temannya juga memang pada dasarnya kan korbannya selalu anak yang di bawah umur. Pemerintah juga harus ikut sih. Ya perlu ada motivasi gitu loh, memberikan semangat. Ya kalaupun seandainya sampai dia meninggal, insya Allah dia akan menjadi ahli surga lah. KPAI ya kan, yang terutama yang berkepentingan ya kan, itu harus memberikan perlindungan, kalau enggak memberikan wadah
agar anak itu nggak trauma berkepanjangan. Ini aja dirangkul aja, jangan malah justru dijauhin gitu kan, takut jiwanya terganggu kan, kasihan juga kan udah dapat perkosa gitu, dijauhin, jadi kan takut jiwanya terganggu ya Mbak ya. Baru-baru ini sejumlah opsi ditawarkan pemerintah, mulai dari suntik kebiri, pemasangan chip, hingga mempermalukan pelaku di muka umum. Hukuman ini diharapkan bisa mengurangi hasrat seksual para pelaku pemerkosaan. Sejumlah negara seperti Inggris, Rusia, Polandia, dan Korea Selatan sudah membuktikan hal tersebut. Sedangkan di Indonesia jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2013 terdapat 279.000 kasus kekerasan fisik termasuk seksual. Sedangkan tahun 2014 melonjak menjadi 293.220 kasus. Untuk tahun ini saja sudah ada 2.399 kasus, di mana 601 merupakan kasus pencabulan dan 166 lainnya adalah kasus pelecehan seksual. Sudah sepantasnya jika semua pihak bahu-membahu menjaga, jangan sampai korban kekerasan seksual terus berjatuhan. Sudah sepantasnya para pelaku pemerkosaan di negeri ini dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus menunjukkan sikap tegasnya dalam menunjukkan keberpihakannya kepada para korban. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin jika nantinya jumlah korban pemerkosaan akan semakin bertambah. Demikian juga Kopi Pagi edisi pekan ini. Saya Skolastika Silvia dan Ahmad Haris. Salam SCTV.